Ya, selamat malam, berkah dalam untuk para romo, para uskup, para kardinal dan paus yang ada ya. Kami yang awam, ya saya ini juga awam. Saya yang awam, ini Pak DKC ini kasih gelar kan saya macam-macam. Kadang-kadang dia kasih gelar saya sebagai uskup, kadang-kadang kardinal, kadang romo dan lain-lain. Tapi kita nanya awam, tapi tidak apa-apa kita berdialog. Saya tertarik untuk berdialog dengan saudara. Coba saya lihat bukan Frater Yohanes Franciscus. Oke, dari Ortodoks. Bagus. Saudara Romo itu father bukan frater. Oh begitu. Itu bahasa Inggris ya? Iya, father bukan frater. Oke, kalau begitu kalau Karena dalam bahasa tidak... Indonesia kamu sebutnya bagaimana? Gimana? Kalau dalam bahasa Indonesia itu apanya? Romo Bagaimana? aja, Romo boleh, Romo boleh. Romo. Oke. Yeah. Oke, Romo Yohanes. Karena kalau frater saya tidak membiara. Saya memang selibat tapi tidak membiara. Jadi saya bukan frater. Oh Imam ya. Putih ya. Imam Putih. Imam Putih. Ini saya bagus. Selibat, tapi saya tidak membiara. Oke, ya. Oke, baik. Romo Yohanes. Tadi sekitar sejam yang lalu, ketika saya sedang sibuk, tapi saya sempat dengar komunikasi ini ya, termasuk satu poin yang saya rasa menarik untuk ingin saya tanya lebih lanjut ya. Ada 2 poin minimal. Yang pertama, saya mendengar Romo Yohanes mengatakan bahwa kalau Bunda Maria sudah tidak berdosa lagi sejak lahirnya, sejak dikandung ibunya, berarti dia ini sudah tidak sempurna kemanusiaannya seperti kita. Apakah betul seperti itu? Bukan tidak sempurna, malah jauh sempurna. Tidak sama dengan kemanusiaan kita yang masih tidak sempurna gitu loh. Jadi tidak sama intinya. Tidak sama dengan kemanusiaan kita, itu intinya. Jadi intinya bahwa itu bukan menjadi penghalang untuk sebuah dogma Immaculate Conception, betul? Logikanya. Kalau Ortodoks itu hanya sejak Roh Kudus baru suci. Jadi gini Bapak, sejak lahirnya itu yang Katolik. Kita percaya Immaculata, tapi waktunya yang beda. Kalau di Katolik itu waktunya itu sejak dalam kandungan ibunya. Kalau di dalam Ortodoks itu Immaculata sejak Roh Kudus turun atasnya. Seperti pernyataan dari Santo Gregorius dari Nazianzen tadi, begitu. Oh begitu. Bahkan ketika kita mau omong misalnya dari pernyataan Gregorius Nazianzen, coba bisa DKC kasih tampilkan kembali pernyataan Santo Gregorius? Siap. Termasuk. Siap. Dilaksanakan perintah. Sebentar Bapak Kardinal. sama Romo aja kita takut. Monsinyur saya harus panggil kalau gitu. Ini Romo Jack dah, saya perbesar. Nah, saya panggil saja Jack ya. Nggak usah ini supaya. Enggak, takut kualat. Bentar Romo, sebentar. Coba ya, Gregorius, oke. Iya, Yesus dikandung oleh seorang perawan yang terlebih dahulu telah dimurnikan oleh Roh Kudus di dalam jiwa dan tubuh. Sebab seperti ia yang mengandung layak untuk menerima penghormatan, maka pentinglah bahwa ia yang perawan layak menerima penghormatan yang lebih besar. Kira-kira kata-kata atau kira-kira kata-kata yang mana yang mau menunjukkan bahwa itu dia dimurnikan ketika Roh Kudus turun? Coba kalian yang mana itu? Ini bertanya ke saya ya? Iya, tentu saja. Oh ya, oke. Baik. Kata Bunda Maria, maaf, saya baca dulu. Gregorius dari Nazianzen. Oh, oke. Yesus dikandung oleh seorang perawan yang terlebih dahulu telah dimurnikan oleh Roh Kudus. Oleh Roh Kudus. Ya.
Jadi gini Pak, kalau misalnya itu kan ada telah dimurnikan oleh Roh Kudus. Oke. Kalau Nah, dia memang sudah tidak berdosa sejak awalnya, kenapa harus dimurnikan gitu loh? oh ya, Ya, oke. itu. Tapi ini lihat dia tidak menunjukkan bahwa prosesnya terjadi ketika dia dikunjung oleh Roh Kudus, betul? Iya, itu dimurnikan oleh Roh Kudus. Tentu saja Roh Kudus di situ saat dia dikunjungi Roh Kudus. Nah, Begitu, Bapak. tapi tentu saja itu kan asumsi Romo itu. Maksud saatnya. Saatnya, Di situ, iya, ketika Roh iya, Kudus maksudnya itu kan memurnikan asumsi. beliau, Bunda Ya, Maria. maksud saya kapan dia dimurnikan itu tidak ditulis di situ kan? Roh Kudus turun atas kepada Bunda Maria itu kapan? Nah, itu aja, Pak. Itu kan kita bukan sekarang kita bisa buat teologi tentang Roh Kudus. Apakah ketika dia dikandung tidak ada Roh Kudus? Roh Kudus tidak bekerja? Tapi berarti Bapak ingin sebenarnya Bapak ingin menyatakan bahwa mungkin saja maksud Gregorius Nazianzen itu Roh Kudus memurnikannya waktu di dalam kandungan gitu ya, Pak ya? Kenapa tidak? Kenapa justru situ? Maksud saya di situ kan multitafsir. Maksud saya. Jadi jangan pikir bahwa yang apa Romo tafsirkan, yang Romo tafsirkan itu kan tafsiran Romo. Di sini kan tidak dikatakan. Santo Gregorius tidak mengatakan bahwa pemurnian itu terjadi ketika Roh Kudus mengunjungi dia. Betul? Ya, karena bagi Gereja Timur ya Roh Kudus itu memurnikan Bunda Maria saat Roh Kudus turun atas Bunda Maria waktu Gabriel mengatakan Roh Kudus turun atasmu dan engkau akan mengandung dari Roh Kudus begitu. Nah, itu sudah mulai, itu sudah apa interpretasi, tapi kalimat dari Santo Gregorius itu tidak mengatakan itu. Betul? Ya, itu pemahaman kita Pak dalam membaca teks itu gitu. Oh ya, memang kita kan harus tekstual toh. Lihat di teks itu baru kemudian interpretasi. Berarti intinya baik interpretasi Romo maupun interpretasi Katolik bisa benar. Yang jelasnya teks Santo Gregorius itu tidak bisa menjadi legitimasi interpretasi bahwa yang interpretasi ortodoks itu yang satu-satunya benar. Betul? Begini Pak, kita juga tidak memaksakan bahwa Katolik harus menjadi pandangan yang sama dengan pandangan ortodok. Kan memang saya sudah bilang bahwa Immaculata yang dipahami oleh Gereja Katolik itu cuman sedikit perbedaannya, hanya perbedaan waktunya. Kalau Immaculata di dalam Gereja Ortodok waktunya ketika Roh Kudus turun, kalau di dalam Gereja Katolik waktunya ketika Maria dikandung oleh ibunya. Itu saja. Jadi memang ada perbedaan di sini yang harus menyamakan. Saya juga tidak ingin kita harus sama begitu, Pak. Enggak, bukan begini. Kita banyak tema kita bicara di sini ya. Ini kami Katolik tidak pernah memaksa. Ini saya sedang berbicara tentang bagaimana cara berpikir, bagaimana cara mengeksegesi, cara membaca teks. Bahwa kalau Romo mengatakan bahwa kami mendasarkan pemahaman kami tentang Immaculate Conception pada teks Gregory, Santo Gregorius Nazianzen, itu tidak benar. Kalau mengadakan bahwa tafsiranmu itu memang yang 100%, itu pasti yang benar. Karena tafsiran itu sudah penambahan. Karena teksnya tidak mengatakan itu. Teksnya mengatakan bahwa dia dikandung oleh Roh Kudus. Kapan? Itu tidak dikatakan di situ. Padahal yang pokoknya, ini poin yang kita diskusikan itu adalah soal kapan, when. Tapi tidak dikatakan di sini kapannya. Tidak ada referensi teks kitab suci juga. Jadi spekulasi teologis terbuka. Ya berarti ada spekulasi teologis juga di dalam gereja barat tentunya. Itu kan dimaksud justru itu ya. Iya, justru itu yang saya mau katakan bahwa kita bisa berspekulasi dari teks ini, tetapi yang jelasnya tidak bisa dikatakan bahwa tafsiran ortodoks itu yang mengatakan tentang proses kapannya itu berdasarkan teks Santo Gregorius itu tidak benar karena tidak ditulis. Kalau di dalam gereja
gereja timur, gereja ortodok dalam hal ini memahami konteks itu, tentu saja mengkaitkan kapannya itu kembali lagi ke data-data sebelumnya ya yang kita dapati di dalam kitab suci begitu, Bapak. Oke, tell me mana? Coba tunjukkan data yang sebelumnya itu sebagai referensi. Roh Kudus datang kepada Bunda Maria saat sebelum mengandung Kristus begitu. Oke, baik. Kalau begitu sekarang kita coba cek teks aslinya kata kekaritomene. Itu bahasa Yunani. Saya bilang begini, Bapak, saya tidak memaksakan, tapi kalau gereja timur, sekali lagi saya bilang, gereja timur memahami itu ketika Roh Kudus. Kalau gereja barat ingin memahami sebelumnya, waktu Maria dikandung ibunya, ya saya tidak memaksakan, itu memang hak prerogatif gereja barat gitu loh, Pak. Jadi saya cuma ingin mengatakan bahwa kita punya dasar dan dasarnya itu ada begitu loh, Pak. Saya tidak sedang berbicara soal pemaksaan, tetapi saya sedang berargumentasi menggugat dasarmu itu, bahwa dari segi logika cara menafsirkan teks dari Romo itu keliru. Itu menambahkan soal kapan itu tidak tertulis di teks Santo Gregorius. Dan kemudian kalau Romo mau kembali kepada teks referensinya, misalnya kepada Lukas 1:28, maka mari kita cek teksnya itu dari kata Yunani aslinya. Makanya saya katakan, mari kita lihat dari kata full of grace, penuh Roh Kudus, kekaritomene di situ. Oke, kita sepakat? Menurut Romo Biantoro itu setelah Maria menjawab, aku ini hamba Tuhan, baru Roh Kudus. Artinya, lalu pernyataan malaikat, engkau yang dikaruniai, full of grace itu, dengan Tuhan menyertaimu. Bedanya apa itu? Itu bukan roh apa? Itu bukan Roh Kudus. Itu pertanyaan. Sabar. Romo. Oh iya. Saya putar videonya dulu ya, Romo. Saya putar videonya dulu ya, Romo Biantoro ya. Sekali aja. Semua orang bisa tahu itu. Atau ya sudah. Lanjut. Ya, oke, kita putar dulu, sekarang Romo. Kata Yunaninya kekaritomene. Itu kan perfect passive participle dari karito. Yang berarti full or endowed with grace. Dan kita lihat karena ini adalah perfect tense, ini mengindikasikan bahwa kesempurnaan rahmat, dan itu mengindikasikan dua-duanya soal intensif dan ekstensif keseluruhannya. Jadi bukan pada saat itu, lihat dari segi kata aslinya saja itu referensinya bukan pada saat itu. Bahkan apalagi kalau tadi Romo Padua katakan bahwa setelah percakapan dengan Bunda Maria malah lebih buruk lagi menurut saya. Jadi kita lihat kalau Romo tadi mengatakan bahwa Romo Frans mengacu pada teks Santo Gregorius, maaf, itu penambahan dari Romo, kata kapannya itu tidak tertulis di teksnya Santo Gregorius. Itu tidak tepat. Bahkan ketika kalau kita mau referensi ke teks aksi Alkitab juga tidak tepat. Di situ malah mengatakan kekaritomene. Jadi menurut saya tidak pas. Bagaimana menurut saya? Begini, ini bukan soal memaksa, no. Ini kita diskusi bagaimana memahami teks baik dari Bapak Gereja maupun dari Alkitab. Belum lagi kita bahkan bisa misalnya Bapak Gereja kan tidak semua yang dikatakan Bapak Gereja itu benar. Yang menentukan itu bukan Bapak Gereja sendiri, tapi konsilinya. Tapi konsili itu pun harus diratifikasi oleh Paus. Jadi banyak lagi yang lain-lain. Jadi ini kita menafsirkan teks itu, lalu kita secara pribadi mau meratifikasi, mengatakan ini tafsirnya ofisial. Belum tentu. Jadi ada banyak sekali yang bisa kita diskusikan di sini, tapi cukup 2 poin itu. Jadi sekarang nanti baru kita spekulasi teologis tentang kapan Roh Kudusnya itu. Apakah Roh Kudus tidak ada waktu itu? Ketika Maria masih dalam kandungan tidak ada Roh Kudus. Apalagi kalau tadi mengatakan bahwa Bunda Maria itu sudah direncanakan dari awal. Lah, kalau dari awal, kenapa itu Roh Kudus tidak ada, tidak bekerja? Nah sekarang, tapi sebenarnya masih ada poin lain. Tapi nanti sama Om lagi. Tadi yang sempat Romo katakan, tapi saya tidak mau omong langsung sekarang. Tapi coba dulu ini 2 poin. Suaranya mau hilang Romo, suaranya hilang. Anjing, kan suara kok hilang ya. Ini enak, keren, ganteng. Tadi ya. Oke, jadi ada 2 poin itu silakan
Romo Yohanes, saya ingin kita analisa teks ya, dari teks Santo Gregorius dan teks Lukas. Saya berpikir tafsiran ortodoks, kata ortodoks masih terlalu umum, ortodoks Indonesia, karena kalau sudah pisah dari, atau Indonesia Rusia, seperti itulah. Itu menurut saya kurang pas. Silakan memberikan tanggapan. Silakan Romo Franz. Silakan Romo. Ya, dari gereja ortodoks sendiri secara resmi memang berpandangan bahwa Maria itu berdosa asal. Jadi bukan hanya ortodok di Indonesia, jadi tidak bisa dibilang juga mau gereja ortodok Rusia, gereja ortodok Yunani, gereja ortodok manapun di dunia ini juga percaya bahwa Maria itu Immaculata postnatum atau Immaculata ketika Roh Kudus turun atas Bunda Maria, begitu Bapak. Jadi itu pandangan gereja ortodok, dan dalam memahami, saya tidak memaksakan ya, ini memang pandangan gereja ortodok dalam memahami teks Santo Gregorius tadi ya, kami memahami ya saat Roh Kudus turun pada Bunda Maria, disitulah Maria dimurnikan, begitu. Jadi jadi perkara memang kan saya berbicara dari sisi ortodok. Mungkin kalau di dalam Katolik memahami itu saat dikandung oleh ibunya Santa Ana ya itu ya sah-sah, wajar-wajar saja menurut saya. Saya juga tidak memaksakan dari tadi, tapi saya ingin menggiring bahwa kita punya perbedaan pandangan tapi sedikit berbeda, tidak signifikan. Sejak awal saya katakan kan tidak signifikan sebenarnya, sama-sama percaya Immaculata, Bunda Maria tanpa cacat celah, tanpa noda dosa. Cuman waktunya saja. Apakah ada pernyataan resmi tidak dalam secara tertulis? Karena Romo Biantoro kan tadi Romo bilang dulu Rusia, sekarang pindah lagi. Kalau pindah patriark ini kan sudah terlepas sebenarnya itu. Baik. Maksudnya ikut yang mana sebenarnya? Apakah ada teks resmi? Kalau memang itu hanya pendapat pribadi, ya katakan pendapat pribadi. Tapi kalau itu adalah gereja ortodoks, maka harus tunjukkan teksnya. Baik, mungkin kalau kembali ke Ambrosius kan uskup Milan. Lalu kalau Nasianse, ya itu lain lagi nanti. Saya akan kasih teks resmi dari Patriark Bartolomeus I, Patriark Konstantinopel. Saya bacakan di sini ya. Tapi begini, Romo Yohanes, saya merasa itu begini, Pak Dua, ini fokusnya belum. Saya katakan tadi begini, ini bukan soal memaksa kehendak. Saya juga tidak sedang mengatakan, bahkan katakanlah ini bukan posisi gereja Katolik. Saya mengerti maksud Bapak, saya mengerti bahwa Katolik Roma punya pandangan memahami teks itu saat Roh Kudus memurnikan Bunda Maria sejak di dalam kandungan ibunya, itu pandangan Katolik Roma. Tapi di dalam ortodok ya saat Roh Kudus turun atas Bunda Maria, begitu Pak. Jadi memang ada perbedaan pandangan, dan itu sudah saya sampaikan sejak awal. Tetapi Romo tidak menangkap poin saya. Saya jelaskan lagi ya. Ya. Ketika Romo katakan referensi salah satunya ke Santo Gregorius Nazianze, yang kita soal kapan toh? Itu di teks Gregory itu tidak tunjukkan soal kapannya. Jadi masih multi tafsir di situ. Bahkan ketika Romo kasih referensi teks backupnya di belakang, yaitu Lukas, sudah saya katakan analisa kata Yunaninya itu sudah mengatakan tidak tafsiran Katolik yang benar. Oke. Tahan dulu paman-paman, tahan dulu semuanya. Paman-pamanku yang tampan, tahan dulu semuanya. Kita putar videonya. 3, 2, 1, Solo Jogja mainkan. Orang ngeritik tapi keliru. Nah, juga kita tidak setuju dengan ajaran Katolik bahwa Maria itu adalah the channel of all graces, saluran segala rahmat. Enggak. Saluran segala rahmat itu Roh Kudus, bukan Bunda Maria. Dialah yang menyalurkan rahmat itu. Kita melihat bahwa ajaran ini ya menghormati Bunda Marianya di luar batas. Di luar batas yang seharusnya. Tanpa itu pun Bunda Maria sudah tinggi kok, sudah dimuliakan kok. Tidak harus dia diangkat jadi mediatrix, tidak harus dia diangkat menjadi menjadi channel of graces, tidak.
Makanya begitu mereka ini orang-orang awam kadang-kadang terlalu berlebihan di dalam gereja Roma dalam menghormati Bunda Maria sampai beberapa tahun yang lalu ada 5.000 orang pada waktu pelayanan Paus Yohanes Paulus ya. Saya ingat waktu itu, saya masih mahasiswa waktu itu. Ada 5.000 orang membuat petisi kepada Paus Yohanes Paulus supaya Bunda Maria dimasukkan sebagai anggota Tritunggal. Loh, emang itu anggota apa masuk tim sepak bola gimana kok orang dimasukkan gitu? Karena Bunda Maria dihormatinya melebihi daripada yang seharusnya. Katanya Bunda Maria perlu dimasukkan dalam anggota Tritunggal. Untung Paus Yohanes mengatakan tidak, dia bukan Allah. Jawabannya tegas. Ya akhirnya gagal lah permintaan orang-orang ini. Makanya kita perlu juga memahami ini. Bunda Maria itu mempunyai kehormatannya sejauh dia menjadi sarana inkarnasi Kristus. Kita hormati dia karena dia menjadi sarana firman jadi manusia. Dari situlah sebenarnya sumbernya mengapa kita menghormati dia. Bukan pada dirinya sendiri. Kalau dia bukan jadi alat inkarnasi, dia nggak beda dengan siapapun, wanita siapapun. Yang membuat dia beda karena dia menjadi sarana inkarnasi. Jelas ini ya? Nah kalau kita sudah berpegang pada inkarnasi ini, kita tidak akan lari kemana-mana. Membuat Maria terkandung tanpa dosa asal. Kita juga tolak itu. Mengapa kita tidak percaya Maria terkandung tanpa dosa asal? Gini soalnya, pemahaman dosa asal dalam gereja Roma, tradisi Roma, dengan gereja Ortodoks beda. Kalau kita dosa asal artinya kehilangan hidup kekal itu loh. Kita tidak lagi punya hidup kekal. Ya toh? Nah, seandainya Maria terkandung tanpa dosa asal, berarti Maria sudah tidak bisa mati saat pada waktu dikandung. Kalau dia tidak bisa mati saat dikandung, maka ketika firman Allah mengambil daging dari dia, dagingnya sudah bukan daging yang sama dengan kita. Karena dikandung dan diambil dari daging seorang ibu yang sudah tidak dapat mati. Kalau dagingnya tidak sama dengan daging yang diambil seperti daging kita, berarti Yesus bukan juru selamat kita. Dia jadi juru selamat makhluk planet yang lain, entah bukan kita. Karena dagingnya sudah daging yang tidak bisa mati. Ya. Nah itulah sebabnya, maka kita tidak percaya Bunda Maria dikandung tanpa dosa asal. Bunda Maria dikandung dengan dosa asal. Makanya tanggal 15 Agustus, kalau di gereja Roma Katolik itu adalah perayaan kenaikan Bunda Maria, Maria Assumpta. Kalau kita, perayaan kematian Bunda Maria. Gitu ya Romo Frans. Itu Romo Frans. Ini bagus, Itu. ini bagus. Oke, Ya. kita mau dengar Romo Romo Jack. Frans. Ya, sebentar Romo Jack. Silakan Romo Adios. Monggo Romo Adios. Silakan Romo Adios. Itu satu diangkat kok bilang apa tadi? Naik ke surga. Ya itu gimana sudah berbeda. Ya. Tapi mungkin saya tanya dulu, saya mesti lebih banyak tanya ke Romo Frans ini ya. Ya. Romo Frans ini bagaimana di kubur Bunda Maria itu ada di mana ya? Saya coba tanya dulu barangkali ini di gereja mungkin ada info barangkali yang kuburnya sekarang yang betul-betul ada di mana itu ya? Di Yerusalem, Romo. Kuburnya ada? Yang mana saja. Kuburnya ada tapi kosong, Romo. Hah? Itu Kuburnya sudah di mana itu? Itu di mana dia itu apa mungkin ada dia rambut ke apa ditemukan di situ barangkali? kosong, Romo. Kuburnya kosong. Gereja Ortodok juga percaya bahwa Bunda Maria diangkat ke sorga. Iya, Nah, itu bukan situ. Tapi tadi kan bilang naik ke surga kan? Diangkat harusnya. Ya, Itu ya, enggak apa. Romo Biantoro tadi itu. Nah, Tapi begini, Paman Adio, saya berpikir ini mereka sama soal diangkat ke surga, tapi ini yang justru fokus kita di sini. Bahkan ketika saya mendengar kata-kata Romo Biantoro ya, ini justru malah tambah ini lagi ini. Jadi lihat
bagaimana pemahaman teologis dari entah ini Ortodoks Indonesia Rusia atau apa, tapi katakanlah untuk Romo Biantoro dengan Romo Yohanes, setidak mereka kan satu ini toh denominasi atau satu apalah itu. Nah, jadi konsepsinya bahwa kalau Maria itu tidak berdosa lagi sejak dari dalam kandungannya, maka Bunda Maria itu tidak akan mati lagi. Yang benar saja. Jadi cara memahami seperti itu ya. Ini agak beda ya cara berpikirnya. Jadi tapi ya enggak apa-apa. Ini sesuatu yang baru juga menurut saya karena saya tidak berpikir begitu. Jadi kalau kita bahkan nanti komparasikan dengan Tuhan Yesus, Yesus itu kan sempurna seperti kita. Justru kesempurnaan tubuhnya itu sebagai manusia bukan karena dosanya, tapi karena dia sebagai manusia. Jadi dosa bukan merupakan kualifikasi kemanusiaan manusia. Tapi tetap saja yang itu nanti kita bisa omong lain dulu. Saya hanya pengen begini, pertanggungjawaban intelektual dari Romo Yohanes, ya. Lagi-lagi Romo Yohanes jangan keliru memahami bahwa seolah-olah kami Katolik memaksa. No. Ini kita masih diskusi level teks. Belum lagi level otoritas, itu differently ya, itu lain lagi ya. Jadi ini soal level teks. Saya ingin lagi katakan bahwa soal kapannya itu, saya merasa kalau Romo Yohanes referensinya kepada Santo Gregorius, bahkan termasuk ke teks Lukas, saya tidak melihat di situ. Saya merasa itu bukan backingan yang adekuat. Jadi lagi-lagi jangan salah memahami ya, bahwa ini memaksa. No, ini kita hanya diskusi intelektual saja. Nah itu Romo Yohanes. Nanti yang kedua baru kita mau diskusi soal otoritas mana yang akan menentukan itu. Siapakah yang diberi kuasa untuk menentukan mana yang benar. Karena banyak sekali tuh orang-orang yang akan menafsirkan teks yang sama secara berbeda-beda. Nah, sekarang siapa yang berhak untuk menjadi ketok palunya? Dan bagaimana kebiasaan itu sejak dari awal kekristenan? Itu nanti poin yang berikut dulu. Tapi saya ingin bagaimana pertanggungjawaban intelektual dari seorang Romo Yohanes tentang dua teks, Gregorius dan Lukas 1:28. Terima kasih.